Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa, bersama saya Arlis Adi dan rekan saya Gede Satria. Pemirsa, pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan. Nah, ini tidak hanya THR, komponen penerimaan lain seperti bonus, jasa produksi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak tetap atau teratur juga akan dikenai pajak. Selain gaji rutin atau tetap yang pasti diterima karyawan, pajak penghasilan atau PPh 21 juga akan dikenakan bagi penghasilan karyawan yang sifatnya tidak teratur atau tetap. Pemotongan PPh pasal 21 ini kemudian disebut atau tarif efektif rata-rata TER. Pemotongan pajak THR ini mengacu pada PMK nomor 168 tahun 2023, di mana tunjangan hari raya memang dikenakan PPh 21 atau potongan pajak penghasilan. Dalam skema tersebut, penghasilan bruto terendah yang akan dikenakan PPh 21 yakni sebesar 5,4 juta rupiah. Jumlah PPh 21 yang dipotong pada saat bulan diterimanya THR akan otomatis lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar. Lain halnya dengan potongan THR terhadap pihak swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi PNS tidak terkena potongan pajak penghasilan atau dibayarkan oleh negara. Iya, Lisa, makin banyak ya yang dikenakan pajak ya buat kita. Dan yang terbaru ini, Gede dan pemirsa, ini yang membuat karyawan ini ramai di media sosial tentang pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan. Ini khususnya sebenarnya sih karyawan swasta seperti kami ya. Lantas ini kenapa? Dan pemirsa di rumah mungkin pasti iya, dong. Betul, pastinya. Lantas pemirsa, kenapa sih akhirnya THR juga ikut kena pajak? Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, ada Ibu Dwi Astuti. Selamat pagi Bu Dwi, sehat Bu? Selamat pagi Gede dan Arlista, alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana nih Mas Gede dengan Mbak Arlista, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Bu Dwi, ini bisa dijelaskan gak sih secara sederhana dan singkat mungkin untuk pengenaan pajak THR bagi karyawan ini mungkin banyak yang belum paham. Mungkin bisa diceritakan penjelasannya, Bu? Ya, mungkin sedikit meluruskan saja Mbak Arlista dan Mas Gede bahwa yang namanya THR, bonus, atau penghasilan apapun itu dikenakan pajaknya bukan baru-baru ini gara-gara TER ya. Sejak tahun Itu berapa, sudah Bu? lama. Itu ya dari zaman dulu deh, dari memang undang-undang pajak penghasilan itu diperkenalkan. Karena secara prinsip setiap tambahan kemampuan ekonomis itu pasti akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, TER ini adalah sebenarnya hanya skema penghitungan baru yang diperkenalkan di tahun 2024 ini ya. Artinya tahun 2023 lalu juga sudah ada sebenarnya. Sudah diterapkan ya Bu ya? Sudah, itu sudah berpuluh tahun yang lalu dari mulai besarannya juga sama ya Bu ya? Bukan hal yang pertama. Cuma dengan mekanisme yang baru, pemotongan yang baru ini yang kita sebut TER. Dan TER ini juga bukan hal yang baru. Tarif efektif rata-rata ini juga sebenarnya sudah lama untuk profesi-profesi tertentu. Dulu tuh seperti dokter misalnya atau pengacara itu penghitungannya dengan menggunakan TER. Nah, sekarang ini diberlakukan kepada seluruh pegawai. Mengapa? Karena perhitungan ini menjadi lebih mudah sebetulnya. Dan ini juga sesuai dengan internasional best practice ya. Di dunia internasional TER ini udah bukan hal yang asing. Pendekatannya adalah ini memudahkannya seperti apa? Kalau dulu tarif PPh pasal 17 itu dihitung sendiri-sendiri. Itu kan tarifnya progresif ya. Tarif progresif itu berarti setiap semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga tarif PPh pasal 21-nya. Nah, kalau dulu dengan menggunakan mekanisme tarif pemotongan PPh pasal 17 yang biasa, bukan TER. Jadi kalau sekarang terima gaji, terima THR gitu ya. Nah, ini hitung sendiri-sendiri. Pakai pasal 17 atas gaji berapa yang terhutang, THR-nya berapa yang terhutang, baru kemudian digabungkan dan dibayar. Sehingga rasanya lebih rendah gitu.
gitu. Nah, kalau sekarang itu atas gaji dan THR digabungkan jadi satu, kemudian dilihat dalam tabel berapa nih atas tarif atas penghasilan sekian ini berapa Brutonya ya, Bu ya? Ya, di contohnya kan ada ya, kalau kita sudah sudah kami publikasikan juga. Jadi saya sampaikan dengan TER ini bukan aturan tarif pajak yang baru, bukan, hanya skema penghitungan. Dan yang kedua, ini juga secara total tidak akan menambah beban teman-teman semua. Karena yang dihitung dengan TER itu dari masa Januari sampai dengan November. Nah, nanti di Desember dihitung lagi dengan menggunakan tarif fatal 17. Nah, nanti pemberi kerjanya akan melihat nih yang dihitung dengan di bulan Desember akan dikurangkan dengan pajak-pajak yang dibayarkan dari mulai Januari sampai dengan November. Bu, nah, maaf Bu, saya selain Ibu, kalau misalnya dengan skema baru dan skema lama ini apa keuntungan yang didapat dari karyawan, Bu? Ya, itu tadi. Yang pertama, lebih sederhana sebetulnya penghitungannya. Yang kedua, ini tadi yang menurut saya akan saya jelaskan. Di masa Desember, itu tidak akan terlalu besar lagi bayar pajaknya. Malah, kalau ada kelebihan, itu akan dikembalikan oleh pemotong penghasilannya atau oleh pemberi kerjanya cash langsung. Nah, sedangkan nanti pemberi kerjanya akan, kalau kelebihan itu akan bisa dibayarkan untuk bulan selanjutnya. Jadi itu ya, lebih sederhana. Gitu keuntungannya, kemudian juga ini nanti di masa Desember juga tidak lebih besar, tidak lebih tinggi, artinya lebih sederhana gitu ya. Dan kemudian yang ketiga ini sesuai dengan international best practice. Dan yang keempat sebetulnya teman-teman wajib pajak, teman-teman masyarakat wajib pajak, siapapun kalau ingin mengecek berapa sih sebetulnya pajak yang saya bayar itu akan lebih mudah hanya dengan tadi melihat tabel tadi. Dan di pajak juga di websitenya ada yang kita sebut dengan kalkulator pajak, bisa dilihat di sana. Jadi ini sebenarnya adalah kesederhanaan dan kemudahan yang disiapkan oleh pemerintah. Baik. Ya, Bu Dwi, tapi kalau kita melihat bahwa ini kan sebenarnya THR ini kan uang tambahan begitu ya Bu ya yang diberikan kepada karyawan gitu untuk memenuhi atau membayar biaya-biaya yang kita keluarkan untuk hari raya begitu ya, untuk kebutuhan yang lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya begitu ya. Betul. Lalu kemudian kalau kemudian dikenai pajak yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu, apakah ini akhirnya tidak semangatnya justru tidak memberikan kemudahan begitu kepada karyawan Bu untuk merayakan hari Lebaran begitu Bu? Saya sampaikan tadi Mas Gede ya, sebetulnya tinggi atau lebih besar atau lebih rendahnya itu relatif, tergantung dari jumlah penghasilannya. Tadi saya sampaikan karena kita menggunakan tarif progresif sebetulnya, dihitung dengan cara biasa pun itu akan atas THR pasti akan lebih tinggi karena ini memang kan tambahan penghasilan yang bukan penghasilan rutin yang kita terima gitu ya. Karena sekali lagi PPH itu atau pajak penghasilan itu prinsipnya progresif. Semakin besar penghasilan yang kita terima berarti semakin tinggi tarif pajaknya. Ini mungkin kenapa kelihatannya lebih besar karena terimanya lebih besar kali ini tahun ini nih. Jadi kelihatannya lebih besar ya yang dipotong gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini bukan pajak baru, dari dulu THR juga sudah dikenakan pajak penghasilan. Dan kalau tinggi rendahnya itu tadi karena progresif, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif pajaknya. Bu Dwi mungkin bisa dicontohkan Bu untuk penonton iNews Today yang misalkan gaji UMR deh Bu 5,4 juta gitu ya misalkan ya. Kita genapkan aja 5 juta gitu. 5 juta gitu. Lantas nanti untuk penerimaan THR-nya ini dipotongnya berapa persen Bu? Mungkin penonton iNews ingin tahu nih dari Ibu nih, boleh nggak sih Bu dikasih perinciannya dengan UMR, gaji UMR? Boleh sebetulnya dan itu sudah secara terbuka kami publikasikan. Silahkan diakses IG kami di Ditjen Pajak RI. Di sana jelas sekali semua ditunjukkan. Saya tidak hafal hitung-hitungannya ya, tapi izin. Ya, silahkan diakses
Ditjen Pajak RI. Di sana itu contoh penghitungannya sudah jelas sekali dari mulai yang UMR katakanlah sampai dengan penghasilan tinggi. Ini kami publikasikan terus kok. Ini juga bagian dari tugas kami sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat. Kalau yang besaran UMR itu potongan pajak THR-nya itu berapa persen, Bu? Itu pastinya yang di paling rendah ya, itu jadi kan sampai dengan penghasilan sampai dengan 60 juta itu tarifnya cuma 5% kalau dari sisi bracketnya, okay. 5%. Tapi kalau di ininya, kalau di tabelnya itu pasti lebih rendah tuh, karena itu kan ada ada pakai skala lah gitu ya. Dan itu tergantung juga kalau yang penghasilan UMR ini apakah dia menikah, apakah dia tanggungannya 1, 2, 3, karena sekali lagi penghitungan penghasilan itu juga dengan memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya 54 juta. Setahun 4.500.000 sebulan. Nah ini diperhitungkan dulu. Nah dengan kalau dengan penghitungan biasa, jadi itu ya ribet nih ngitungnya. Berapa penghasilannya? Nanti penghasilan tidak kena pajaknya berapa? Tunjangan pensiunnya berapa? Tunjangan jabatannya berapa? Dihitung dulu sampai ke bawah gitu ya. Nah kalau dengan lebih sederhana, tinggal berapa penghasilannya dikalikan dengan tarif TER-nya itu. Ada yang 0,1, ada yang 0,3, ada yang 1 dan lain sebagainya tergantung dari jumlah penghasilannya dan statusnya K1, K2, K3 atau K0. Jadi lagi-lagi ini lebih mempersingkat gitu ya. Nah, ini kalau sampai dengan malah kalau sampai dengan 5.400.000 nih ya, sebulan itu tarif TER-nya 0%. Oh, berarti gitu. Tidak dipotong pajak, Bu? Iya, tidak. Karena berarti apa? Karena itu di bawah penghasilan tidak kena pajak. Ini saya kebetulan ada catatannya. Penghasilan bulanannya 5.400.000 sampai dengan 5.650.000 itu tarif TER-nya 0,25%. Oke, berarti untuk teman-teman yang karyawan yang gajinya UMR ini patut berlega hati ya Bu ya, karena banyak mereka yang masih belum paham Ibu. Jadi dengan adanya penjelasan dari Ibu mereka mungkin bisa tercerahkan. Terima kasih Mbak Arlista kesempatannya, Mas Gede untuk menjelaskan ini. Terima kasih Ibu Dwi atas waktunya bisa bergabung bersama kami di iNews Today. Terima kasih. Beraktivitas Ibu. Terima kasih banyak Bu Dwi. Ya, selamat pagi. Nah, kalau kita tadi kan sudah bahas nih bersama Ibu Dwi kan dari Dirjen Pajak nih, betul. Kita akan melihat nih bagaimana pandangan atau perspektif dari Indef terkait dengan kebijakan ini. Sini kita akan terhubung dengan Direktur Eksekutif Indef, ada Ibu Esther Sri Astuti. Selamat pagi Bu Esther. Pagi, Mbak dan Mas. Bu Esther, kita saat ini sedang ramai dan viral begitu ya, bagaimana ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh perpajakan begitu ya, ada mekanisme baru lah ya, mekanisme baru terhadap bonus ini yang ada THR, pajak. Bukan bonus. Oh iya, THR. THR ya. Nah kalau tanggapan Anda seperti apa Bu Esther? Iya, terima kasih Mas. Pertanyaannya ini sangat menarik ya, lagi viral ya. Iya Bu. Jadi kalau bonus tantiem sih boleh ya, dipajakin ya, karena ini best practice-nya memang di negara-negara lain itu memang dikenakan pajak gitu. Jadi ketika bonus tahunan gitu ya, seperti tantiem ya, itu kan bisa dipajakin, dikenakan pajak ekstra gitu. Tapi kalau THR enggak dong harusnya. Oke. THR ini kalau dalam pandangan Anda komponennya seperti apa? Harus masuk di mana nih? Kalau bukan bonus ya? Iya, kalau THR itu kan namanya juga tunjangan hari raya gitu kan. Jadi that's not a bonus gitu kan. Nah, kalau best practice-nya di negara lain itu seperti tunjangan atau allowance untuk musim panas ya, liburan gitu. Iya. Jadi kalau orang pada saat musim panas itu di Eropa itu diberikan
uang gitu ya, supaya mereka bisa liburan gitu. Nah, ada juga uang cuti juga kayak gitu. Jadi kalau THR dipajaki is too much gitu kalau menurut saya. Tapi kalau tadi kita dengar informasi dari Ibu Dwi dari Ditjen Pajak begitu Bu, bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah kebijakan ini dari tahun-tahun kemarin juga sama saja, tapi yang tahun ini adalah digabungkan begitu penghitungannya dari komponen gaji dan komponen THR itu digabungkan begitu, dan dan dianggap lebih mudah penghitungannya dengan menggunakan TR ini. Kalau tanggapan Anda seperti apa, Bu Esther? Apakah kebijakan ini cukup produktif begitu? Iya, kalau digabungkan kan berarti kan terkena pajak, benar nggak sih, Mas? Iya, lebih besar karena progresif pajaknya kan, Bu. Kalau terpisah kan pasti nggak kena gitu. Ya. Itu yang terjadi di beberapa negara ya. Jadi kalau mereka dapat uang musim panas, itu ya memang terpisah dari gaji gitu. Nah, sehingga itu akan lebih baik gitu ya. Karena tunjangan hari raya ini bukan penghasilan, itu adalah malah subsidi gitu loh. Yeah. Jadi tidak bisa dia kena pajak. Nah, kalau bonus itu bisa dikenakan pajak gitu ya. Jadi kalau mereka penghasilan bonusnya itu lebih banyak pada bulan ini, ya berarti dia membayar ekstra pajak gitu. Itu apply di negara-negara lain juga. Iya, nah ini yang menjadi ramai dan ribut ini juga ASN ini pajak THR-nya dibayarkan oleh negara, sedangkan untuk karyawan swasta harus ditanggung sendiri. Tanggapan Anda, Bu? Iya, ya gimana ya? Ini kita tahu negara itu fiskal space-nya itu makin mengecil, sementara banyak program-program yang saya nilai juga masih harus dipertanyakan ya, dari sisi efektivitasnya dan dampak jangka panjangnya. Sehingga saya melihat dengan adanya generate income ya dari pajak lebih banyak, itu adalah salah satu alternatif solusi ya untuk bisa membiayai program-program tersebut gitu. Tapi Bu Esther, kalau menurut Anda ini untuk rasio penerimaan pajak dari THR, ini penggunaannya nanti efektif nggak sih Bu Esther? Ya kalau menurut saya harus dikalkulasi ulang lagi ya. Jadi bukan hanya efektif atau tidak, tetapi kita harus melihat dampaknya. Dampaknya ini seperti apa gitu di dalam masyarakat. Apakah dengan adanya pengenaan pajak ini dari THR, apakah masyarakat ini akan tergerus ya daya belinya? Sehingga kalau misalnya nanti tergerus daya belinya, efeknya kan nanti ke konsumsi itu kan menjadi lebih sedikit. Nah, jika konsumsi itu rumah tangga itu lebih sedikit, maka ada potensi untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi. Demikian. Tapi dalam pandangan Anda, apakah kebijakan ini akhirnya sesuai gitu Bu dengan semangat Lebaran, yang artinya kan kita mendapatkan THR ini kan untuk menutupi berbagai kebutuhan yang kita keluarkan lebih ya Bu ya? Ya, betul. Ya menurut saya ini akan menggerus daya beli ya. Karena kita tahu kita kalau Lebaran itu kan ada ekstra konsumsi ya. Yang tadinya tidak beli kue kering ya, menjadi beli kue kering karena kan banyak silaturahmi. Termasuk harga kebutuhan pokok yang naik gitu ya? Untuk jamuan gitu. Nah itu dan banyak kebutuhan bahan makanan yang kita beli, dan mungkin baju baru dan selain baju baru masih banyak lagi. Nah itu kan semuanya terkena PPN ya nantinya.
kalau misalnya memang saat ini belum applied ya PPN yang 12% tersebut, tetapi inflasi bahan pangan ini kan cukup menggerus daya beli dari masyarakat Indonesia. Adanya THR ini paling tidak sedikit mengobati, tetapi ternyata THR ini dijadikan satu penghitungannya dengan gaji. Nah, ini yang harusnya menjadi catatan ya buat pemerintah. Harusnya tidak boleh dijadikan satu gitu. Baik. Terima kasih Bu Esther atas informasi Anda. Selamat beraktivitas.